Pernah nggak sih kamu ngerasa, aku udah nabung, tapi kok uang tetap aja habis? Bukan kamu yang salah, tapi cara kamu menabung mungkin selama ini keliru total. Bagian satu, salah paham terbesar tentang menabung. Kebanyakan orang menabung dari sisa uang belanja. Padahal, itu ibarat berharap masih ada air di ember yang bocor. Robert Kiyosaki pernah bilang, "It's not how much money you make, it's how much money you keep." Dan Warren Buffett menegaskan, jangan simpan uang yang tersisa setelah belanja, tapi belanjakan yang tersisa setelah menabung. Sesederhana itu, tapi justru di situ letak kekuatannya. Bagian 2, efek domino saat pola menabung diubah. Begitu kamu ubah urutannya, semuanya ikut berubah. Kamu mulai lebih sadar mana yang kebutuhan dan mana yang cuma keinginan. Kamu lebih siap menghadapi kejadian tak terduga. Dan yang paling penting, kamu melatih diri untuk menunda kesenangan demi tujuan besar. Itulah mental orang-orang sukses, bukan karena gaji mereka besar, tapi karena cara berpikir mereka beda. Bagian 3, tabungan diam bisa merugikan. Sekarang, coba pikir, kalau kamu cuma simpan uang di bank, padahal inflasi tiap tahun 3-4%, uangmu sebenarnya menyusut. Kelihatannya aman, padahal diam-diam nilainya turun. Ini kenapa kita butuh menabung yang produktif, bukan cuma aman. Bagian 4, saatnya menabung cerdas, bukan kaku. Banyak orang takut investasi karena kedengarannya rumit. Tapi faktanya, sekarang kamu bisa mulai dari Rp10.000, langsung dari HP. Emas digital, reksadana, bahkan saham. Yang penting, kamu tahu tujuannya dan kamu konsisten. Bukan soal jadi kaya cepat, tapi soal nggak bodohin diri sendiri dalam jangka panjang. Bagian 5, menabung saham bukan cuma untuk orang pintar. Saham sering disalahpahami sebagai judi. Padahal kalau kamu pakai strategi dollar cost averaging, beli rutin jumlah kecil setiap bulan, risikonya jauh lebih terkontrol. Warren Buffett dulu mulai dari saham Coca-Cola, bukan karena dia tahu harga akan naik, tapi karena dia percaya pada perusahaannya dan sabar. Sekarang, dia pemegang saham utama. Kamu bisa mulai dari Rp100.000. Serius. Bagian 6, properti bisa dimulai kecil dan patungan. Kalau kamu pikir properti itu butuh ratusan juta, itu mitos lama. Sekarang ada platform investasi properti patungan. Atau, kamu bisa mulai KPR rumah kecil dengan pendapatan tetap. Properti itu menarik karena dua hal. Satu, nilainya naik terus. Dua, kamu bisa sewakan. Artinya, aset bertumbuh plus passive income. Bagian 7, emas. Aset stabil anti kaget. Emas itu kayak payung di musim hujan. Kapanpun ekonomi goyah, harga emas cenderung naik. Dan sekarang beli emas bisa mulai dari receh. Pakai aplikasi resmi, diawasi OJK, dan bisa dicairkan kapan aja. Tapi ingat, jangan cuma nabung emas. Gunakan sebagai pelengkap. Diversifikasi itu kuncinya. Bagian 8, konsistensi. Kekuatan yang sering diremehkan. Menabung itu bukan tentang nominal besar. Kalau kamu bisa sisihkan 5% dari penghasilan secara rutin, itu jauh lebih kuat dari yang nabung besar tapi cuma sekali. Gunakan auto debit. Bikin sistem. Karena kebiasaan baik yang otomatis akan tetap jalan, bahkan saat kamu malas. Itulah cara mengontrol uang, bukan dikontrol uang. Menabung bukan soal nanti, karena masa depan nggak bakal nunggu kamu siap. Jangan tunggu jadi kaya baru mulai menabung. Karena justru, dengan menabunglah, kamu bisa jadi kaya. Kalau kamu merasa video ini bikin kamu berpikir ulang tentang uang, bantu share ke orang yang kamu sayang. Dan subscribe, karena di channel ini, kita bareng-bareng belajar jadi versi terbaik diri kita. Terutama soal yang paling susah, ngatur uang dan ngatur diri sendiri.